Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Praktika Proses Bisnis di topik ke-6 terkait dengan Production Planning and Execution bersama saya Agus Maulana di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Baik, untuk materi kali ini di topik ke-6 terkait dengan Production Planning, sebelum kita memasuki praktikum, kita akan terlebih dahulu mempelajari dasar-dasar dari modul Production Planning and Execution di software SAP ERP System. Kemudian kita juga akan mempelajari yang kedua terkait dengan fungsi-fungsi dari modul ini. Yang ketiga, kita akan pelajari proses dan alur dari studi kasus. Dan di tahap terakhir, tahap keempat, kita akan sama-sama mengerjakan untuk studi kasus dari modul Production Planning and Execution. Oke, modul Production and Planning adalah modul yang digunakan di dalam SAP yang tujuannya adalah untuk mengawal atau untuk melakukan proses manufacturing atau proses pabrikasi atau proses produksi. Ya, di antaranya adalah untuk menyelaraskan antara demand ya, dengan proses atau dengan kapasitas produksi dari perusahaan, sehingga perusahaan bisa berproduksi secara maksimal dengan profit atau laba yang maksimal juga. Selain itu juga di dalam Production and Planning ini kita bisa gunakan untuk merencanakan atau menjadwalkan proses pembuatan finished product ya. Finished product ini berarti barang jadi, dan juga untuk semi finished product. Secara alur, modul Production and Planning ini bisa digunakan juga untuk perpindahan barang atau konversi dari raw material menjadi barang setengah jadi. Ya, secara umum jadi teman-teman, untuk modul Production and Planning ini adalah modul yang digunakan oleh perusahaan untuk menangani proses produksi ya, untuk menghitung nilai biayanya, untuk merencanakan berapa banyak yang diproduksi, untuk merencanakan berapa banyak bahan-bahan atau material yang dibutuhkan, kemudian mengalokasikan material ke setiap bagian produksi dan lain sebagainya. Ya, jadi ini dalam SAP digunakan untuk proses manufacturing itu di modul Production Planning and Execution. Sesuai dengan tadi penjelasannya, ada untuk fungsi dari modul Production and Planning ini dibagi menjadi dalam 3 bagian utama. Yang pertama adalah Production Planning, yaitu perencanaan proses produksi, dimulai dari berapa yang akan diproduksi, berdasarkan apa forecastingnya, dan lain sebagainya. Kemudian Manufacturing and Execution ini adalah proses industri dalam memproduksi suatu produk ya. Di sini dibagi menjadi 3 kembali, ada discrete manufacturing, repetitif ya, proses manufacturing yang berulang-ulang ya, dan Kanban. Kanban ini adalah untuk proses perbaikan barang yang bisa di replenish kembali ya. Kemudian yang ketiga adalah production process industry ya. Ini adalah untuk mengintegrasikan proses perencanaan yang berbasis batch ya, proses produksi yang berbasis batch per batch ya. Jadi proses manufacturingnya berbasiskan batch per batch. Yang kedua adalah mendesain, utamanya adalah untuk produksi di bahan kimia, farmasi, food and beverage, serta industri yang berbasis batch, industri elektronik yang berbasis batch ya. Oke, tujuan dari modul yang akan kita pelajari ini adalah agar teman-teman dan kita semua bisa memahami dan bisa melakukan proses manufacturing, siklus proses manufacturing menggunakan SAP. Ya. Skenario-nya teman-teman nanti di sini akan diminta untuk berperan di berbagai bidang di dalam perusahaan Global Bike Group. Ya. Contohnya misalkan production supervisor, shop floor worker, dan plant manager. Ya. Sebetulnya ini lebih berkaitan dengan proses produksi ya. Jadi proses akuntansinya mungkin di sini hanya sedikit.
seperti itu. Kemudian untuk modulnya yang akan kita gunakan di sini, yang utamanya adalah yang biru ini adalah production planning ya. Yang kuning ini adalah untuk material management dan yang hijau adalah controlling atau CO. Ini adalah alur yang nanti kita akan pelajari ya, mulai dari step pertama change material master record, kemudian change routingnya. Routing ini adalah rute perjalanan produksinya, kemudian display product group, create sales and operation, transfer SOP demand management, dan lain sebagainya ya. Ini adalah untuk proses step by step dari studi kasus yang akan kita pelajari. Pada intinya studi kasus ini adalah alur sebuah proses produksi dimulai dari perencanaan sampai dengan settle cost production order ya. Jadi sampai kita men-settle biaya produksinya ya. Sampai dengan men-settle biaya produksinya. Oke, itu mungkin teman-teman sebagai pengantar untuk modul production and planning ini. Kita akan langsung masuk ke dalam studi kasus dari modul production and planning. Secara umum untuk modul production and planning seperti yang ditunjukkan dari daftar isi studi kasusnya terdiri dari 16 step atau 16 langkah ya, mulai dari change material master record sampai dengan settle cost of production order. Nah, kita akan mulai dengan step yang pertama yaitu change material master record ya. Change material master record di sini Anda diminta untuk menyiapkan material master record untuk demand planning. Jadi untuk perencanaan permintaan dari permintaan produksi ya. Deskripsinya di sini, short deskripsinya dijelaskan bahwa untuk merencanakan proses produksi deluxe touring bike black ya. Black, silver, dan red ya. Deluxe touring bike nama produknya. Ada 3 warna di sini, ada black, silver, and red. Prepare their material master record by changing MRP3 dan forecast view. Ya, jadi kita akan merubah MRP3 dari deluxe touring bikes untuk black, silver, dan red. Ya. Untuk merubah material master recordnya, silahkan ikuti menu berikut ini, mulai dari logistik, production, master data. Kemudian material master, material change. Kemudian immediately. Nah, setelah dibuka nanti yang menu untuk perubahan material master recordnya, silahkan masukkan nama materialnya adalah DXTR3 kemudian user ID ya. Di sini nama materialnya adalah DXTR3 user ID saya adalah 030 ya. Setelah itu kemudian continue. Nah, di sini kita pilih hanya untuk MRP3 dan forecasting. Jadi kita akan ubah data untuk MRP3 dan forecastingnya. Ya, MRP3 dan forecasting, kemudian lanjutkan, continue. Nah, jika ada permintaan organization level di sini, masukkan DL untuk untuk DL00 dan storage location-nya adalah FG00. Jadi storage location atau tempat penyimpanannya adalah FG00, maksudnya adalah finished goods ya. Oke, selanjutnya di MRP3 kita rubah strategi grupnya adalah 40 atau di sini disebut juga dengan planning with final assembly. Ya, strategi grupnya adalah planning with final assembly. Sebenarnya di sini tidak ada ya, kita coba cari lagi. Planning with final assembly nomor 40. Nah, di sini ya. Kita pilih. Kemudian adopt.
sampai muncul di sini 40, atau nanti sebetulnya bisa langsung 40 di sini ya, tapi agar teman-teman tahu prosesnya bisa di search saja. Itu strategi grup ini adalah maksudnya adalah untuk strategi proses produksinya ya. Ini berarti planning with final assembly. Untuk consumption modenya silakan pilih satu atau backward consumption only. Kemudian untuk backward consumption per-nya adalah 30. Backward consumption per-nya adalah 30. Kemudian enter dan masuk dilanjutkan ke forecasting. Nah, setelah di enter teman-teman di sini akan ada check the consumption period. Ini langsung di enter sekali lagi sampai masuk ke tab forecasting. Setelah masuk di tab forecasting, silahkan isikan untuk initialization pads-nya adalah initialization PDS-nya adalah 12. Kita masukkan di sini initialization PDS-nya 12. Kemudian uncheck reset automatically. Kita uncheck reset automatically ini di uncheck list. Kemudian checklist param optimization. Kemudian select optimization level F. Optimization levelnya kita pilih F. Kemudian alpha vectornya 0,20. Menggunakan titik ya kalau di SAP komanya. Kemudian beta vectornya 0,10. Kemudian untuk gamma vectornya 0,30. Untuk delta vectornya juga sama 0,30 ya. Alfanya 20, betanya 10, gamanya 30, deltanya 30. Ini untuk kontrol datanya ya. Itu kalau sudah diisi harusnya sama seperti ini ya teman-teman. Yang di sini adalah initialization PDS, kemudian uncheck list reset automatically, checklist param optimization levelnya diisi F, alpha vector, beta, delta, dan gamanya diisi sesuai dengan yang ada di studi kasus. Kemudian kalau sudah selesai silahkan di save ya. Sampai pastikan di sini sampai checklist material DXTR 3, kemudian user ID-nya change, sudah dirubah, berhasil dirubah. Oke, kita lanjutkan untuk proses selanjutnya. Tadi kita baru menyelesaikan untuk proses perubahan material master record untuk DXTR 3 atau yang black ya. Nah, sekarang kita rubah untuk yang DXTR 2 yaitu silver baik, kemudian DXTR 1 yaitu black baik ya. Kita mulai untuk yang DXTR 2 dulu ya. Kita masukkan DXTR 2, kemudian user ID, kemudian continue. Kita pilih MRP3 dan forecasting, kemudian lanjutkan. Lainnya kita isi DL00, storage location-nya finish good 00, kemudian lanjutkan. Nah, di sini kita isi untuk strategi grupnya sudah otomatis ya 40. Kemudian untuk consumption mode-nya 1, BWD consumption per-nya ada 30. Itu yang perlu diisi di bagian tab MRP3, di bagian tab untuk forecasting diisi yang ini ya. Kita enter dulu dari MRP3 sampai masuk ke forecasting ya. Nah, ini sudah masuk tab forecasting. Kemudian silahkan dimasukkan untuk pertama adalah initialization PDS-nya sama 12. Kemudian uncheck list reset automatically, param optimization-nya di checklist. Kemudian optimization levelnya kita masukkan F. Alpha faktornya untuk yang ini juga sama ya, tidak ada perbedaan dari yang DXTR 3. Alpha vectornya untuk alpha vectornya 0,20, beta vectornya 0,10, gamanya sama 0,30, deltanya 0,30.
Ya, kalau sudah kita save. Nah, sudah tersimpan ya DXR2-nya. Kita lanjutkan ke DXTR1 yang deluxe touring bike black. Kita sama seperti ini, pilih MRT3 dan forecasting, kemudian continue. Plan-nya masukkan DL00, storage location-nya FG00. Lanjutkan. Nah, deluxe touring bike black ini sama, strategi grupnya 40, consumption mode-nya 1. Kemudian untuk BB consumption per-nya 30. Ini kita lanjutkan, klik enter 2 kali, masuk ke tab forecasting. Di tab forecasting kita isi initialization PDS-nya 12, kemudian unchecklist reset automatically, checklist param optimization-nya, optimization level-nya kita masukkan F, alpha vector-nya tadi sama 0,20, 0,10, 0,30 dan 0,30 juga. Ya, pastikan sudah sama seperti ini. Kalau sudah, silakan disimpan. Oke, kalau sudah kita exit. Kita lanjutkan ke step ketiga, yaitu change routing. Ya, routing ini seperti dijelaskan di modul sebelumnya. Routing ini adalah proses tahapan-tahapan produksinya, ya, dari mulai penyiapan bahan baku sampai dengan barang tersebut di packing dan disimpan di storage location atau di tempat penyimpanan barang finished good. Ya. Di sini Anda diminta untuk merubah routing untuk barang yang tadi kita rubah, master record-nya. Silahkan rubah routingnya dengan mengikuti menu berikut ini. Ikuti logistik, production, master data, kemudian routings, master data, routings, kemudian routings lagi, standar routings, kemudian change. Jadi routingsnya sebetulnya untuk material master record DXTR3 sampai DXTR1 itu sudah ada, hanya kita perlu merubah routingnya. Kita masukkan material number untuk deluxe touring bike-nya itu DXTR3 user ID, DXTR3 user ID, kemudian in the plan field enter global bike Dallas plan number, plannya adalah DL00. Kemudian please ensure that group field is empty, pastikan group fieldnya ini sudah kosong. Kemudian enter atau continue. Ini adalah routing untuk yang DXTR3 user ID atau deluxe touring bike group. Ini adalah untuk ini secara grouping, ya, perubahan routingnya secara grup. Jadi untuk DXTR3. Nah, ini teman-teman bisa lihat tahapan-tahapannya. Di sini adalah material staging, attach to frame, ya, memasangkan tempat duduk, memasangkan stang, ya, memasangkan rem, memasangkan pedal, kemudian test bike sampai dengan move to storage, sampai barang itu di packing dan disimpan di storage. Ini adalah routing untuk deluxe touring bike. Nah, kita pilih selanjutnya untuk perubahan routingnya, pilih allocation. Kemudian setelah pilih allocation, select material TRFR3 dan TRSK1, TRFR3 dan TRSK1. Kita akan coba rubah routingnya, ya, satu persatu sesuai dengan bagian-bagian yang terkait. Nah, untuk TRFR3 dan TRSK1 kita akan assign ke operation 0020. Nah, setelah di checklist, ya, dua ini, kemudian kita pilih new assignment, kemudian operation atau operation listnya kita pilih.
kita pilih operation list untuk TR, FR, dan TRSK-nya adalah 0020. Berarti yang ini ya, pilih yang 0020, kemudian enter. Nah, harusnya kalau sudah selesai tadi, di sini yang TR, FR3 dan TR SK1 ini masuknya ke activity 020. Berarti aktivitasnya ada 020. Nanti kita lihat operation 0020 itu apa ya. Itu adalah satu bagian di dalam proses produksi harusnya. Ya. Nah, untuk yang lainnya, di sini kan masih ada yang belum, masih ada yang biru abu-abu ya. Yang biru ini berarti sudah. Yang abu-abu ini kita harus lanjutkan. Nah, operationnya silahkan mengikuti ini. Ini adalah komponennya, ini adalah operationnya, proses produksinya. Ya. Misalkan untuk TRHB1 kita operationnya 030, berarti checklist TRHB1, TRHB checklist 1, kemudian new assignment, pilih operation listnya, kemudian masukkan 0030, enter, dia akan muncul 0030 untuk TRHB1. Kemudian untuk TRWA dan DGAM ini sama 0040, maka kita bisa langsung ya TRWA dan DGAM checklist, kemudian new assignment, kemudian dia akan masuk ke operation 40 ya. Pilih yang operation 40 ya, operation 40, kemudian enter. Dia otomatis sudah masuk ke 40. Kemudian kita lanjutkan ke chain 1. Kita operationnya adalah 50. Chain 1, checklist for new assignment, operation listnya masuk, kemudian kita masukkan 050, enter. Selanjutnya adalah break kit, operationnya 60, BRKT ya. Operationnya kita pilih 60. Kemudian untuk pedal assembly PDL1 ke operation 70, checklist PDL-nya, new assignment, kemudian ini adalah ke 70. Ya, ini teman-teman masih banyak di bawah sebetulnya ya, tinggal di scroll aja, tinggal di scroll ke bawah, ini masih banyak. Nah, untuk yang ini kita pilih yang 70, attach pedal. Kita lanjutkan untuk yang WDOC dan PCKG1 adalah ke operation 100. WDOC, PCKG ya, WDOC ini adalah warranty dokumen dan packaging. Ini dimasukkan ke operation 100. Ya, operation 100 dicari ke bawah, scroll. Ini di operation 100. Kalau sudah kita enter. Di sini sudah semuanya aktivitasnya muncul ya. Pastikan sudah sama dengan ini. Ya, kalau sudah sama silakan save. Nah, sampai muncul routing bersave with group 50054 and material DXTR3 030 ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke step ketiga. Baik, kita lanjutkan untuk step ketiga, yaitu display product group ya. Kita diminta untuk menampilkan grup dari sebuah produk ya. Seperti tadi kita sedang membuat Deluxe Touring Bike, itu kan grupnya terdiri dari 3 ya, DXTR 3, 2, dan 1. DXTR merah, silver, dan hitam. Nah, kita akan menampilkan coba display produk grupnya. Silakan dimasukkan logistik, dipilih menu ini ya, logistik, production, SOP. Kemudian product group display. Nah, kemudian in the display product group initial screen, in the product group field, find and select your group for Deluxe Touring Bike. In order to do so, press the search icon, kemudian masukkan user ID, kemudian bintang in the material description field. Oke, kita coba search. Kemudian kita pilih
kita search ya, kita search menggunakan material distribusinya, kita isi user ID kita 030, kemudian tanda bintang. Nah, kita masukkan atau kita pilih yang DL00. Oh maaf, tadi terlewat ya. Kita pilih ininya apa? Kita masukkan material description-nya, user ID 030 bintang, kemudian plan-nya adalah DL00. Kemudian start search, kita pilih yang DXTR. Nah, di sini kan ada PG DXTR, byte, or byte, PRTR, dan TRPK. Kita pilih yang DXTR. Nah, jadi yang DXTR ini. Kemudian plan-nya DL00 sudah masuk. Kemudian di enter. Oke, ini adalah grup produk dari DXTR atau Deluxe Touring Bike. Kita bisa melihat di sini bahwa di sini untuk proportion untuk masing-masing jenis produk. Untuk DXTR 3030 ini 30, untuk DXTR 1-nya 40, untuk DXTR 2-nya juga 30 ya. Jadi 40, 30, 30. Totalnya adalah 100 proporsinya. Oke, kalau sudah, kita exit dari step ketiga. Kita langsung masuk ke step keempat, yaitu Create Sales and Operation Plan. Oke. Di bagian Create Sales and Operation Plans ini, kita diminta untuk membuat perencanaan untuk 12 bulan sales and operation. Jadi disingkatan dari sales and operation itu adalah sales and operation plan itu adalah SOP. Itu adalah singkatan dari sales and operation. Kita diminta untuk membuat SOP selama 12 bulan untuk produk DXTR tadi. Produk yang DXTR tadi. Silahkan diikuti menu berikut ini, logistik, production, kemudian SOP. Setelah itu dipilih planning for product group. Kemudian change. Make sure that product group adalah PG, DXTR, kemudian user ID. Ya, ini sudah betul PG, DXTR, user ID saya. Kemudian masukkan plan-nya DL00. Kemudian pilih active version. Nah, silakan dicatat untuk number versionnya ya, A00. Ini silakan Anda catat di kertas ya, untuk nanti, karena ini version ini dibutuhkan untuk tahapan selanjutnya ya. Versionnya adalah A00. Kemudian kita lanjutkan. Silakan pilih menu More, Edit, Create Sales Plan. More, Edit, Create Sales Plan, kemudian Forecast. Ini adalah sebetulnya kita proses forecasting, artinya kita ingin memproduksi berapa banyak barang ya, kita ingin produksi berapa banyak barang dari forecasting. Itu dilakukan dengan cara forecastingnya itu, kalau di sini kita akan menggunakan data produksi periode sebelumnya untuk memforecast berapa yang harus diproduksi di periode ini. Oke, kita pilih period intervalnya, select period interval ya, sini. Kemudian forecast from current period. Proses from-nya adalah current period.
Ya, berarti bulan ini saya mengerjakan di bulan 10 tahun 2022, bulan Oktober 2022. Promnya adalah current period dan current year to previous period atau next year. Berarti kalau saya sekarang di bulan Oktober 2022, berarti previous month-nya berarti adalah 09. Kemudian next year-nya adalah 2023 ya. 2023. Karena di sini dia mintanya adalah to previous period next year. Previous period berarti 09, next year-nya adalah 2023. Ya, jadi pengaturannya seperti ini. Bulan ini, tahun ini, to-nya adalah satu bulan sebelum, kemudian tahunnya adalah next year. Ya, untuk selanjutnya historic data from-nya dimasukkan. Historic data from-nya adalah 04 2014. 04 2014. Kemudian sampai dengan 03 2018. 03 2018. Kemudian forecast execution-nya adalah out model selection sudah betul ya. Silakan bandingkan dengan ini. Jadi kalau forecast-nya ini sesuai dengan tanggal kita pengerjaan, historical datanya ikut ke modul, pilih out model selection-nya, kemudian setelah itu enter di sini. Kita enter. Kalau tidak ada warning, kemudian kita pilih forecasting. Kita pilih forecasting lagi dan pilih di sini ada katanya positional trend and tendency in the past consumption data. Nah, ini bulan periodenya seperti ini ya, original forecastingnya seperti ini seasonnya. Kalau sudah, silahkan di copy and save atau yang lanjutkan ini, copy and save. Berarti kita mengcopy dari data-data tahun atau periode sebelumnya. Di sini kita harus masukkan untuk target day supplies-nya adalah 5 for each forecast period. Ya. Target day supplies-nya 5 untuk setiap periodnya. Kita masukkan saja 5 sampai dengan tahun 2023 ya. Bulan 9 tahun 2023. Atau bulan ketika Anda mengerjakan ini. Satu tahun setelahnya dan bulan sebelumnya. Ya, seperti yang tadi dijelaskan. Oke, kalau sudah silakan pilih more, edit, create product plan, kemudian synchronous to sell. More, edit, create product plan, synchronous to sales. Nah, harusnya di sini production-nya dia sudah muncul ya, production-nya. Ini bagian production-nya. Ini sales-nya, berarti produksinya juga segini, disesuaikan dengan jumlah produksi setiap periode, disesuaikan juga dengan penjualan di periode tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi di baris-baris selanjutnya dengan cara pilih more, edit, create product plan, target day supply. More, edit, create product plan, target day supplies. Nah, ini target day supplies-nya ini 95 dan selanjutnya periode terakhir itu adalah 121. Nah, mungkin Anda akan berbeda katanya dengan yang ada di modul ini, tidak masalah ya. Karena setiap ini nanti akan ada perbedaan. Kemudian klik on karakteristik. Oke, kita klik karakteristik. Nah, di sini kita akan diberikan grafik-grafik dari production plan-nya ya. Ada grafik seperti ini, grafik seperti ini. Ini otomatis akan muncul ketika teman-teman tadi melakukan prosesnya. Ini adalah grafik-grafik yang membantu sebetulnya untuk menampilkan perencanaan yang tadi kita buat. Ya. Kalau sudah, silakan save. Oke, plan save under version number A00. Itu sudah di save ya. Kalau sudah, kita exit.
Kita lanjutkan ke step selanjutnya, yaitu step kelima. Kita lanjutkan ke step kelima, yaitu transfer SOP to demand management. Di step kelima ini kita diminta untuk mentransfer sales and operation plan kepada demand management. Ya. Apa itu demand management? Di sini dijelaskan di dalam studi kasusnya bahwa demand management adalah alat untuk mendisagregasi data perencanaan dari high level plans sampai kepada detail planning level. Artinya demand management ini adalah alat untuk mendisagregasi atau membreakdown dari perencanaan tingkat atas kepada perencanaan yang lebih mendetail. Contoh misalkan kalau tadi kita merencanakan terkait dengan berapa banyak yang akan diproduksi, nah maka level yang lebih detailnya adalah berapa banyak material yang diperlukan untuk memproduksinya. Kemudian material apa saja yang perlu disiapkan. Ya. Itu disebut juga dengan demand management. Di sini untuk mentransfer SOP kepada demand management, silakan diikuti menunya, logistik, production, SOP. Kemudian disaggregation, transfer PG to demand management. Nah, nanti kita masukkan untuk produk grupnya adalah PG DXTR user ID. Ya, produk grupnya adalah PG DXTR user ID. Kemudian plan-nya adalah DL00. Version-nya adalah A00. Kemudian silakan di checklist untuk prod plan format or PG member as proportion of PG. Oke, yang terakhir ya, production plan format or PG member as proportion of PG, dan kita pilih checklist yang aktif ya, itu. Kemudian di select invisible transfer, di unchecklist, kemudian aktifnya di checklist. Kemudian pilih transfer now. Oke, silahkan diperhatikan untuk nilai-nilai yang ada di antara periode 10 sampai dengan periode 9 2023 ya. Kalau sudah, silahkan di save untuk yang DXCR 1. Kemudian dia akan muncul yang DXCR 2 ya. Ini juga silahkan di save kembali. Kemudian ini adalah yang untuk DXCR 3, kemudian disimpan kembali ya. Jadi untuk transfer SOP to demand management ini kita secara grouping ya. Di dalam grup ini kan ada 3 produk, jadi yang pertama save, kedua save, ketiga save, seperti itu ya untuk proses transfernya. Kita lanjutkan untuk step ke-6, yaitu review demand management. Di sini kita diminta untuk mereview requirement for a product group, persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk produk yang ada dalam satu grup yang tadi kita buat ya. Sini dikatakan review the requirement for the product group to ensure that there are production and requirement for the individual production item. Jadi untuk memastikan bahwa production requirement for individual production itemnya itu ada ya. Kita langsung masuk ke menu berikut ini untuk proses reviewnya, logistik, production planning. Kemudian demand management plan independent requirement. Kemudian display. Pilih produk group indikator, kemudian masukkan produk groupnya adalah PGDXCR user ID. Produk group kita masukkan PGDXCR user ID.
kemudian plan-nya DL00, kemudian continue. On the table tab, ya, di table tab ini review the plan independent requirement for the deluxe touring bike product by material. Ya, ini adalah individual requirement display, ya. Periode 10 berapa, periode 11 berapa untuk DXR 1, 2, dan 3, ya. Ini individual requirement plan independent requirement-nya. Kita masuk ke schedule line-nya. Nah, ini adalah schedule lines untuk DXR 1. Schedule lines untuk DXR 1. Kemudian kita coba next item to move the next material. Next itemnya berarti di sini, ya. Next item ini DXR 2, next item lagi ini untuk DXR 3. Ya. Jadi di sini untuk memastikan bahwa kuantitas yang direncanakan untuk kita peroleh materialnya itu sudah sesuai, ya. Kita masuk langsung ke step ke-7, ya. Step ke-7 ini adalah run MPS with MRP, ya. MPS di sini adalah Master Production Schedule, jadi jadwal produksi, master data untuk penjadwalan proses produksi. Kita di sini diminta untuk merun MPS atau Master Production Scheduling untuk mengenerate plan order dan untuk memenuhi persyaratan dari SOP dan demand management. Kita silahkan teman-teman masuk ke logistik, kemudian production planning. Kemudian MPS single item multi level. MPS single item multi level. Oke, kita masukkan di sini materialnya adalah DXTR3 user ID. Kemudian processing key-nya adalah NETCH atau NET. Sudah sama, ya, NETCH. Kemudian pilih 2 purchase requisition in the opening period. Purchase requisition in opening period. Purchase in opening period. Oke. Create purchase requisition-nya adalah pilih 2, ya. MR list-nya adalah 1. MR list-nya sudah 1, betul. Kemudian ada planning data normal mode. Ada planning data normal mode sudah 1. Kemudian 1 juga untuk determination basic of dates for plan. Determination of basic date for plan. Tentunya di sini sudah otomatis diisi sendiri, ya, di dalam default formnya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang kosong, nanti ya diisi sesuai dengan studi kasus yang ada di sini. Kemudian select display materialist. Kemudian disamakan dengan ini. A warning message appear asking you to check into parameter. Press enter to confirm the bypass warning message. Ya, silakan di enter kalau sudah. Nah, akan ada warning, kemudian enter lagi. Nah, ini adalah perencanaannya. Statistiknya di sini dilihat material plan-nya ada 11, material with new expectation-nya 11. Ya. Kemudian ini beberapa informasi lain, ya. Oke, ini misalkan materialnya DXTR303 TRWA 1, runtime-nya 28. Ya, bill of materialnya berapa? Ya, kalau sudah kita exit, ya.
kita masuk ke step ke-8, review stock requirement list. Ya. Stock requirement list which dynamically change whenever the transaction occur the given material. Ya, jadi di stock requirement list ini dia akan selalu terupdate ketika kita mengupdate informasi terkait dengan produksinya. Ya. Silahkan ikuti menu berikut ini, logistik, production, kemudian product planning, MPS, kemudian evaluation, stock requirement list. Evaluation, stock requirement list. Masukan untuk materialnya adalah DXTR3, plannya DL00, kemudian continue. Udah, kita continue. Baik, di sini ya, setelah di continue, pilih tanda seperti ini, sigma seperti ini ya, untuk switch to period total. Nah, sebelah kiri atas, switch to period total. This will allow you to see the plan independent requirement, plan receipt, and RTP quantities based on time, days, week, or month. Ya, jadi di sini kita bisa melihat setiap periodenya, berapa requirement-nya, berapa plan receipt-nya, plan independent requirement, receipt-nya berapa, ATP-nya berapa. Ya. Pilih tanda seperti ini untuk kembali ke individual lines. Ya. Kemudian to view the detail of the first plan order atau plan order ya, pilih elemen detail. First plan order, pilih elemen detailnya. Kemudian pilih page requirement. Yang seperti ini ya, pilih page requirement. You can see that this plan order to fulfill our safety stock and the first plan in independent requirement that was great when we disaggregate our SOP. Ya, sudah. Kita exit. Oke, kita masuk ke step ke-9, convert plan order into production order ya. Jadi kita konversi dari plan order ya ke production order. Jadi proses konversi plan order untuk mengenerate MPS MRP run to a production order. Ini kita mengconvert dari MPS atau MRP untuk jadi production order. The stock requirement list display the suggested plan order from the MPS run. Ya, silakan teman-teman ikuti menu ini, logistik, production, MRP, kemudian evaluation, stock requirement list. Kemudian masukkan materialnya adalah DXTR3, user ID, plannya DL00. Kemudian continue. Oke, di bagian ini double click on the second plan order. Second plan order. Oke, ini adalah order pertama ya. Nah, second plan order ada yang ini. Kemudian in additional data screen, klik convert to production order. Ya, ini ada ini convert plan order to production order. Ya. Oke, setelah tadi di convert akan muncul total quantity-nya ya. Quantity di saya di sini adalah 172, total quantity-nya adalah 172 ya. Silahkan dicatat karena katanya di sini nanti diminta untuk di step selanjutnya. Kalau sudah silahkan kembali.
Go back to production order create header screen and save your production order. Kita coba refresh di sini. Nah, harusnya dia sudah muncul 30 dan 10 ya untuk yang second plan ordernya. Jangan lupa tadi sebelum di back ke sini cepet-cepetnya harus di save dulu ya. Tadi saya di back kemudian save, masuk ke sini kemudian di refresh. Ya. Kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah tersave ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke step ke-10 yaitu step untuk receipt goods in inventory. Nah, jadi setelah kita rencanakan proses produksinya, maka kita harus menerima materialnya yang perlu kita gunakan untuk proses produksi ya. Di antaranya tadi ada beberapa material yang kita perlukan. Nah, silakan untuk proses receivingnya menggunakan modul MM sama seperti yang dulu ya. Pilih logistik, material management, inventory management. Kemudian goods movement. Pastikan untuk di kolom ini ya, di paling atas ini drop downnya yang dipilih adalah good receipt dan other. Kemudian masukkan untuk movement tipnya adalah 561. Kemudian untuk dokumen dan posting date-nya adalah hari ini. Saya mengerjakan tanggal 19 Oktober. Sudah betul ya, 19 Oktober. Kemudian tekan enter dan jika diperlukan confirm the information pop up. Tekan enter. Confirm, continue. Nah, kita baru akan masuk ke dalam proses untuk receipt-nya ya. In the good receipt other screen, enter following data. Each of these stem material are component that you need in your production order later on. Note that all material sold in the raw material stored location in DL00 except touring wheel assembly. First component in the list which is no finished good. Yeah. If the material field is shown gray, click on to minimize detail data. Ya. Nah, di sini tidak terlihat item-itemnya. Ya. Agar terlihat katanya di checklist yang diklik yang tanda simbol ini. Nah, di sini sudah mulai kelihatan untuk list datanya ya. Silakan masukkan material numbernya adalah TRWA1. TRWA1 030. Kemudian kuantitinya 500. Kemudian storage location-nya adalah SF00. Coba di enter ya. Nah, ini adalah semi finish good di SF00. Kemudian kita masukkan yang kedua yaitu TRFR3. Kemudian user ID. Kemudian kita masukkan aja dulu ininya kode-kode komponennya. Ini adalah kode komponen materialnya.
Ya, pastikan ininya diinput sesuai dengan user ID Anda. Kemudian masukkan kuantitasnya semuanya 500 ya. Ini bisa di copy saja ke bawah 500-nya sampai dengan line yang PCKG 10 user ID. Ya, kemudian untuk storage location-nya selain yang nomor 1 itu adalah RM00. Masukkan untuk plan-nya adalah DL00. Nah, plan-nya adalah DL00. Ini di copy saja ke bawah sampai ke line yang terakhir. Kalau sudah, di enter. Nah, ini sudah kita isi semuanya untuk ke 10 materialnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pastikan sudah sama kuantitas dan storage location-nya dan plan-nya adalah semua. Nah, seperti ini contohnya. Kalau sudah, silahkan di post. Oke, sudah material dokumen sudah terpost. Kita lanjutkan ke step ke-11 yaitu issue goods to production order. Nah, sekarang kita akan mengissue atau menerbitkan komponen yang tadi dibutuhkan kepada production order in precise quantity. Jadi kita akan membagikan material-material yang tadi kita sudah receive, ya sudah kita terima, ke production ordernya, ke setiap bagian produksinya. Ya, silahkan ikuti menu berikut ini: logistik, production, shop floor control. Logistik, production, shop floor control. Kemudian goods movement, good issue, good receipt. Good movement, good issue atau good receipt. Pastikan untuk kolom yang dipilih adalah good issue dan order. Ininya kita pilih good issue, ininya adalah order. Kemudian kita masukkan untuk movement tipenya adalah 261, sudah sama ya. Dokumen date dan closing date-nya hari ketika Anda mengerjakan. Saya mengerjakan 19 Oktober. Kemudian enter your production order number from to test spec. Ya, sebetulnya untuk di 2 step sebelumnya tadi Anda harus input untuk production order number-nya. Ya. Tapi kalau misalkan belum di input, Anda bisa cari dengan menggunakan ketentuan berikut ini. Untuk Anda yang tadi lupa mencatat production order number-nya, silakan nanti di search di sini ya, search. Kemudian sebelum yang ini ya, sebelum ada form yang ini, nanti akan ada pilihan untuk semacam ini order number screen ya. Nah, di order number screen silakan nanti pilih tab untuk ini, tab yang ini, production order using the info system tab ya. Jadi klik yang di tombol seperti ini, nanti akan muncul pilih yang production order using the info system tabs. Nah, setelah dipilih tabs yang itu, nanti akan masuk ke dalam ke dalam form yang ini. Kalau sudah, nanti tinggal diinput saja di sini dxtr3 user ID, kemudian execute. Nah, silakan dipilih yang order ini. Ini adalah order number-nya. Saya order number-nya adalah 10-nya 4 kali 83. Anda mungkin berbeda ya. Klik 2 kali di sini, nanti dia akan masuk otomatis ke production order number-nya. Oke, kalau sudah dimasukkan production order number-nya, silakan enter. Nah, secara otomatis dia akan breakdown untuk material yang dibutuhkan di dalam production order ini. Oke, kalau sudah kita
you need to tell the system what storage location material should be done from. Okay. For the Turing Aluminium Wheel Assembly TRWA1, enter SF00 TRWA1 ya. TRWA1 Turing Aluminium Wheel Assembly yang ini, masukkan storage location-nya adalah SF00 ya, semi finish good. Kemudian and for all other material RM00 ya, untuk yang lainnya RM00. Kemudian yang terakhir adalah flag each item with OK ya, di sebelah sini checklist yang OK-nya untuk mengisunya ya. Kalau sudah diklik post, pastikan sudah sampai ke tahapan posted ya. Nah, ini sudah posted. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke step selanjutnya, yaitu review production order status ya. Silakan masuk ke logistik, production, shop floor control, kemudian order display. Oke, silakan masukkan nomor ordernya. Ini adalah otomatis ya. Kalau bisa otomatis, kalau memang belum tadi silakan dimasukkan nomor order yang tadi Anda catat. Kalau tidak, kalau tadi lupa lagi ya di search lagi dengan cara yang tadi. Kemudian continue. Nah, di bagian ini kita pilih yang status. Di sini ada release, pre-cost, good movement, material commit, settlement rule create. Nah, sudah checklist semua, artinya sudah betul. Kemudian kita coba back ya. Nah, di sini kita coba analisis untuk cost-nya ya. Pilih more, go to cost analysis. More, pilih go to cost analysis. Nanti akan seperti ini tampilannya. Kalau sudah terlihat, silahkan di exit. Ini ya untuk tampilannya untuk analisis biayanya. Kalau sudah di exit, kita lanjutkan ke step ke-13, confirm production completion. Jadi di sini tahapan ini kita mengkonfirmasi bahwa proses produksinya sudah selesai. Nah, silakan masuk ke logistik, production, shop floor control, confirmation. Kemudian enter for order. Kita masukkan final confirm, kita pilih final confirm ya. Dimasukkan dulu nomor ordernya, kemudian continue. Nah, kita pilih yang final confirm ya, yang final confirm. Di confirmation tipnya pilih yang final confirm, konfirmasi final, dan clear open reserve. Clear open reserve-nya kita unchecklist. Kemudian in the yield field quantity field, enter the number of bags you were supposed to produce for this order. Remember that your amount might be different from the screen below. Nah, silakan masukkan yield quantity-nya adalah sesuai dengan yang tadi Anda catat di step sebelumnya ya, yang tadi diminta untuk total quantity-nya. Di total quantity saya di sini adalah 172. Tapi di sini juga bisa jadi dia otomatis ya, sesuai ini bisa jadi otomatis, bisa jadi tidak. Jadi sebaiknya di tadi yang diminta dicatat. Nah, khawatirnya ini tidak muncul ya. Tapi kalau sudah muncul dibiarkan saja. Kebetulan punya saya ini sudah sama ya. 172, saya catat tadi juga ini 172. Kemudian then change the start execution to 1 hour earlier than the default time. Start execution-nya 1 hour earlier. Berarti di sini kan tanggal 19 bulan 10 2022, 1 hour-nya berarti 09 ya. 09 00 41.
1 hour earlier ya. 1 jam lebih awal daripada yang defaultnya. Ya. Kalau sudah silakan save. Kemudian when the confirmation is set, labor cost for the order are calculated automatically. The quantity yields also establish the parameter for the goods received into the inventory. Jadi katanya secara otomatis untuk labor cost-nya, untuk biaya tenaga kerjanya dia akan otomatis terakumulasikan ya, dikalkulasikan. Oke, sudah berhasil di save. Kemudian kita lanjutkan ke step ke-14, receive goods from production order. Kalau tadi kita mengkonfirmasi bahwa barangnya sudah selesai diproduksi, sekarang kita akan menerima barang tersebut dari production order. Ya, silakan masuk ke menu ini, logistik, production, shop floor control, kemudian group movements. Kemudian pilih good issue atau good receipt. Kita masukkan untuk tipenya adalah good receipt dan order. Good receipt, kemudian ininya adalah order, yang keduanya adalah order, kemudian untuk movement tipenya adalah 101, sudah sama. Kemudian production order nomornya silahkan diisi. Production order nomornya adalah 1004 kali 83. Oke, kalau sudah silahkan di enter. Nah, di sini sudah masuk di light storing bike warna merah ya. Kalau sudah silahkan select OK for your item and enter FG00 in the storage location. Pilih OK, storage location-nya masukkan FG00. Jadi setelah dia diterimanya adalah di FG00. Storage location-nya namanya di finish good 00. Kalau sudah, in the overview screen, review the item to ensure that all data is corrected. Movement tipenya adalah 101, betul. Storage location-nya FG00, betul. Kuantitasnya adalah sama dengan yang dikonfirmasi sebelumnya, 172, sama ya. Kalau sudah, silakan di post. Nah, jangan lupa dicatat untuk material dokumen numbernya ya. Saya di sini adalah material dokumen nomornya adalah 5. Kemudian material dokumennya adalah 5. Kosongnya 1 2 3 4 5 6 6 kali. Nolnya 6 kali, kemudian 755. Oke, kita lanjutkan ke step ke-15. Kita akan coba mereview cost assigned to production order. Kita akan mencoba mereview berapa biaya yang dibebankan kepada production order untuk produk ini. Ya. Silakan masuk ke logistik, production, sub, product floor control, kemudian order display. Di step 15 ini adalah yang perlu nanti teman-teman screenshot ya untuk dianalisis. Jadi silakan dilakukan untuk proses step 15 ini. Oke, masukkan production order number ya, sudah otomatis, kemudian continue. Kemudian di sini silakan pilih more, go to analysis, more, go to cost analysis. Nah, ini adalah analisis cost-nya ya. Silakan teman-teman screenshot nanti untuk dimasukkan ke dalam analisisnya. Kalau sudah, di exit. Kemudian kita masuk ke step 16, settle cost of production order. Kita men-settle biaya untuk production ordernya ya. Silakan masuk ke logistik, production, shop floor control, dan period and closing. Period and closing, kemudian settlement individual processing.
silakan dimasukkan. Controlling areanya adalah NA00 dan klik continue. Kemudian masukkan production order number-nya lagi. Di sini sudah otomatis ya. Biasanya kalau tidak berbeda waktu pengerjaannya dia akan otomatis. Kemudian current month sebagai settlement period-nya. Tapi current month berarti tanggal bulan 10 ya. Saya mengerjakan bulan 10 atau bulan Oktober. Mau menggunakan dua ini ya, menggunakan 3 angka. Kita coba di search aja. Bulannya, periodnya adalah berarti kalau saya 10 0 10 ya. Nah gini 3 angka ya. Karena saya 10 berarti 0 10. Kalau Anda misalkan mengerjakan di bulan 1 berarti 001. Kemudian and the current year as fiscal year-nya, current year tahun 2022 saya mengerjakan. Kemudian make sure the test run is selected, test run-nya di selected di checklist. Seperti ini ya. Settlement period Juli, settlement period-nya, current month settlement period-nya, kemudian current month posting period-nya, current month juga ya. Untuk posting period-nya. Kemudian fiscal year, processing automatic, test run-nya di checklist kalau sudah execute. Ya. Pilih detail list, kemudian more environment report. More environment report. Then double click on actual plan variance. Double click on actual plan variance-nya di double click. Acknowledge any warning which may pop up. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti akan muncul order actual plan variance-nya seperti ini. Nah, ini yang perlu nanti di screenshot ya teman-teman ya. Kemudian pindah lagi ke belakang, back, yes, back lagi, ya, di back lagi dari sini sampai dengan muncul ke form yang awal tadi ya. Kemudian di bagian ini kita test run-nya di unchecklist ya. Kalau tadi masih percobaan, sekarang test run-nya di unchecklist, berarti kita sudah mulai eksekusi akhir ya. Klik on execution. Ini kita continue. Kemudian detail list. Kemudian select report. Kita pilih report ya, yang ini. Kemudian choose actual plan variance. Kemudian kita exit ya. Kemudian exit lagi sampai muncul ke menu SAP Easy Access Stream. Oke teman-teman, sekian untuk proses studi kasus production planning dan execution. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.